Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Immanuel Budi Dharma dari GKI Lasem. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengar, mengerti akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang padamu pada saat ini. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat-mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu dan bahkan mampukan kami juga untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mohon akan bimbingan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sang firman yang hidup kami mohon ya Bapa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 8 ayat yang 85 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kata shalom adalah kata yang mungkin sering kita dengar bahkan ucapkan. Ketika ada acara persekutuan, ada kebaktian, bahkan juga hampir dalam setiap kata sambutan, di awal kata dikatakan shalom. Bisa jadi karena kita terlalu sering mendengar dan mengucapkan kata shalom, membuat kata shalom itu menjadi biasa saja. Kata shalom itu menjadi kata yang kurang berdaya lagi dan kurang bermakna. Padahal saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau renungkan kata shalom itu yang sering diucapkan di awal pertemuan dalam himpunan orang percaya, menyiratkan bahwa shalom itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan memang kata shalom itu menggambarkan kata atau keadaan situasi di mana ada kedamaian dan bahkan kesejahteraan. Di mana di sana ada keselamatan, tidak ada perpecahan atau kehilangan, suatu keadaan yang dipenuhi dengan damai, kedamaian. Dan orang Jawa berkata mungkin tentrem rahayu. Jadi ketika seorang berkata shalom atau secara lengkap shalom aleichem, yang berarti damai sejahtera kiranya menyertaimu. Seharusnya kata-kata ini mendatangkan ketenangan, mendatangkan kesejukan, mendatangkan juga kesegaran bagi orang yang mendengarnya. Dalam Mazmur 85 ayat yang ke-9 tadi, dikatakan oleh pemazmur, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah.
Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Dari kata-kata pemazmur ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ketika berfirman, berbicara kepada kita, itu mau menyampaikan damai sejahtera. Mau memberikan damai sejahteranya kepada kita. Firman Tuhan itu juga sekaligus mendorong, membimbing orang percaya untuk supaya tidak jatuh di dalam kebodohan, kesesatan, tapi terus dibimbing kepada damai sejahtera. Selanjutnya di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Di sini mau dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, dan orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Yesaya 48 ayat 18. Nabi Yesaya menyatakan melalui menyampaikan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi di sini mau mengatakan kalau orang percaya itu mendengar firman Tuhan, mau mentaati firman Tuhan, maka ada damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, pada ayat yang ke-11 sampai dengan 14, di sana juga disebutkan dari aspek-aspek damai sejahtera. Dikatakan di sana, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh di bumi, dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Di sini memperlihatkan bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dilepaskan dari kasih, kesetiaan, keadilan. Ketika kita mau mendapatkan kedamaian atau damai sejahtera itu, shalom itu, maka mesti harus dilakukan kasih, kesetiaan, dan keadilan dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita tidak akan bisa merasakan damai sejahtera, shalom itu kalau kita tidak melakukan kasih, kesetiaan, dan keadilan. Di sana juga dikatakan bahwa damai sejahtera itu bukan hanya urusan bumi saja, tapi juga urusan langit atau surga. Di sana dikatakan bahwa kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit, Tuhan akan memberikan kebaikan, negeri kita akan memberi hasilnya.
Jadi dua hal sebetulnya mau disampaikan, bahwa kasih kepada Tuhan sebetulnya harus dibarengi, harus bersama-sama juga dilakukan kasih kita kepada sesama dalam kehidupan di bumi ini, kepada masyarakat sekitar kita. Kasih kepada sesama harus juga dibarengi kasih kepada Tuhan. Saudara, mari kita berefleksi. Sudahkah kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya yang telah mendapatkan shalom, damai sejahtera Tuhan, di dalam Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah, apakah kita ini terus memelihara shalom itu kepada di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mau terus mengasihi Tuhan, menjaga relasi kita, hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita mengalami dan terus memelihara shalom itu? Yang kedua, apakah kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini sudah memperjuangkan, menghadirkan shalom Allah dalam kehidupan, dalam dunia ini, pada sesama kita, di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini telah menjadi garam dan terang yang bermanfaat bagi keselamatan dan damai sejahtera di bumi ini? Semoga Tuhan menolong, memampukan kita untuk menghadirkan shalom Allah dalam bumi kita ini. Tuhan menolong. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terus memelihara damai sejahtera Tuhan yang Kau berikan bagi kami dengan hidup mengikut apa yang menjadi kehendak-Mu, semakin setia dan mengasihi-Mu. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saksi Kristus yang terus menghadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah masyarakat. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.